Untuk hari ini itu tema untuk desain pattern for SEET hari ini adalah comment pattern. Nah, untuk comment pattern sendiri itu dia sifatnya encapsulate a request or comment to be executed as an object, pass it to an invoker, the invoker execute the comment. Terus to achieve complete coupling between sender and receiver. Ini bisa dimaknai sebelumnya itu comment design pattern itu adalah behavioral design pattern. Lalu dari deskripsi ini bisa dimaknai bahwa di mana dalam pattern ini itu ada sebuah perintah sederhana yang digunakan untuk mewakili perintah sistem yang lebih kompleks yang terenkapsulasi. Selanjutnya di sini ada sampel aplikasi, sampel web yang digunakan sebagai contoh untuk pengimplementasian comment pattern pada tema ini. Nah, di sini biasa dari code-nya akan dibentuk kita sebut regular design. Di sini ada membuat beberapa kelas, antara lain home page untuk page object-nya, lalu test kelasnya sebagai test method di sini. Di sini secara garis besar menggunakan instance WebDriver lalu WebDriver wait untuk menangani situasi di mana elemen tertentu mungkin memerlukan waktu untuk muncul atau dapat diakses karena waktu loading pada halaman tersebut. Lalu penentuan lokasi web elemen menggunakan anotasi find by di sini, mendefinisikan tombol maupun alat. Oh ya, sebelumnya dari sampel aplikasi ini itu kita akan mendefine tombol info message, warning message, lalu success message, dan danger message. Lalu dari setiap ini itu akan muncul alat seperti gambar kotak kuning di pojok kanan screenshot sampel aplikasi ini. Lalu kemudian dari desain yang kita buat, inisialisasi konstruktor di sini menerima WebDriver sebagai parameter dan menginisialisasi ke kelas menggunakan init elements untuk mengikat elemen web ke lokator masing-masing. Lalu di sini ada metode goto biasa untuk menavigasi ke URL yang kita tuju dan memastikan halaman telah dimuat dengan mengkonfirmasi visibilitas elemen. Di situ ada info pattern tambahan. Di sini ada kelas notification validator. Kalau kita breakdown dari kelas ini, kelas element validator ini adalah kelas abstrak. Ini gambarnya di sebelah kiri. Kelas abstrak yang dibuat untuk menguraikan struktur untuk membuat validasi yang mengembalikan label yang true atau false. Lalu di kanan ini ada contoh subkelasnya. Setiap subclass dari elemen validator ini harus mengimplementasikan metode validate yang harus mengembalikan true atau false. Nah, tergantung apakah kondisi yang ditetapkan dalam validasi terpenuhi. Digunakan untuk memastikan berbagai elemen atau data memenuhi kriteria tertentu sebelum diproses. Lalu di sini ada kelas dismissal validator, nggak jauh beda sama notification validator. Kelas ini dibuat untuk memeriksa apakah alat dapat ditampilkan dan kemudian berhasil ditutup dengan mengklik tombol close-nya. Contohnya ini, nah ini kan di setiap kotak kuning ini ada tombol close-nya di paling kanan. Nah, sehingga kelas ini yaitu untuk memastikan bahwa fungsionalitas close alert berfungsi sesuai ekspektasi dalam fungsionalitas UI. Nah, di sini homepage implementation dan get validator. Pertama, untuk homepage implementation menggunakan instance WebDriver, lalu ada WebDriver wait untuk menangani situasi kalau ada dia perlu waktu loading. Selanjutnya, nah di sini ada kelas untuk tag-nya. Kelas ini itu
memeriksa berbagai elemen atau fungsional dari homepage untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan benar menggunakan serangkaian aturan validasi terus yang telah digunakan sebelumnya. Lalu apabila tes class ini di breakdown, bisa kita lihat ini ada public class homepage ini inherit dari backstage. Jadi kelas ini bisa overriding method maupun properties yang ada pada backstage. Lalu di sini ada private homepage yaitu declare private variable dari type homepage. Variable ini digunakan untuk interaksi antara homepage dengan test class ini. Lalu ada anotasi before test, ini ada add before test yang manapun itu. Anotasi ini biasanya itu selalu digunakan apabila ingin metode ini akan selalu dijalankan, metode ini akan selalu dijalankan sebelum tes metode pada kelasnya. Jadi bilang untuk configure web page environment sebelum running testnya. Lalu di bawah anotasi before test ada anotasi test. Itu adalah test metodenya yang akan dieksekusi. Untuk metode tes kali ini itu di dalam metode ini ada goto agar objek diarahkan ke seksi URL. Nah, di sini akan diarahkan ke sampel web yang tadi. Lalu di sini di bawah goto ada get element validator. Di sini itu untuk retrieve sebuah list validator. Lalu ada lagi tiap validator itu akan call validate di make EP validate. Nah, tiap validator akan call validate method yang akan mengembalikan nilai boolean true atau false. Yang terakhir itu terdapat exception. Di sini ada accept true. Nah, untuk memastikan bahwa setiap expected condition pada list validator yang kita declare sebelumnya pada homepage, jika ada validator yang mengembalikan false, maka tes akan fail. Nah, untuk selanjutnya kita buka source code-nya. Nah, pas yang tadi kita dapat itu ada homepage. Di sini itu seperti biasa kita inisiasi elemen yang dibutuhkan untuk proses testing. Di sini ada info button, warn button, submit button, dan selanjutnya. Berikut juga dengan alat-alatnya. Lalu di sini ada elemen validator yang pas yang tadi kita buat berisi boolean validate yang akan mengembalikan nilai true atau false. Di sini ada dismissal alat validator, sepertinya sama dengan notification validator. Lalu di sini kita buat main homepage text-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan tesnya. Nah, di sini ada contoh yang tanpa menggunakan data provider. Yang satu, ini tanpa menggunakan data provider, yang ini menggunakan data provider. Yang pertama kita coba itu running untuk homepage text tanpa menggunakan data provider. Di sini kita akan mendapatkan list elemen validator yang sebelumnya kita taruh itu ada di dalam
fetch objek kelasnya. Nah, di sini dia kan ambil nilai dari sini. Oh, ini bisa lihat. Sebentar. Kita bisa hapus dulu. Di sini ada function dari Java 8. Kita bisa buat dulu si parallel ini biar dia running sequential atau tidak secara paralel. Tes yang dilakukan itu ada untuk mengklik buttonnya, lalu akan muncul alertnya. Lalu setelah itu menutup alert yang muncul. Ini tes yang dilakukan kalau tanpa paralel. Dia akan dilakukan satu persatu. Nah, dari tes yang dilakukan secara sequential ini menghasilkan atau membutuhkan waktu selama 27 second. Nah, kita bisa bandingkan tes yang dilakukan secara paralel. Biasanya tes yang dilakukan secara paralel ini akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Nah, semuanya dikerjakan dalam satu waktu di sini. Nah, bisa dibandingkan di sini waktu yang diperlukan hanya 15 second. Jadi ada perbedaan waktu kurang lebih 12 second untuk tes paralel atau tes yang dilakukan secara sequential. Ini contoh yang menggunakan data provider. Nah, ya. Di sini juga menghasilkan 26 second waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan tes yang dilakukan secara sequential. Jadi untuk efisiensi waktu menggunakan function paralel pada Java 8 ini menghasilkan hasil tes yang lebih cepat. Lalu selanjutnya itu selanjutnya summary dari comment pattern pada prestasi hari ini itu adalah ya, di sini ada simple design, method exposure, business logic relocation, lalu efisiensi, validation. Test page dan object page itu terlihat sederhana karena kita mengimplementasi comment pattern ini sederhana dengan tidak banyak metode yang terlibat. Lalu method exposure di sini homepage hanya mengekspos satu metode, ya tadi itu dalam kelas abstraknya yang validate, yang menghasilkan semua elemen validator. Lalu ada business logic relocation, logic
ini dipindahkan dari kelas tes objek validasi, bukan ke halaman objeknya. Lalu ada efisiensi in validation, jadi validasi objek bertanggung jawab untuk memvalidasi komponen atau elemen tertentu, membuat struktur tes lebih rapi dan terorganisir. Lalu jadi pada dasarnya comment pattern itu sifatnya adalah wrapping behavior-nya dibuat untuk ditaruh di dalam satu objek. Pada hal ini atau pada contoh yang barusan kita lakukan, objek memberikan semua validation objek ke kelas testnya. Maka comment pattern akan sangat berguna apabila terdapat banyak elemen untuk divalidasi. Contoh tadi yang kita lakukan kan ada lumayan banyak elemen yang kita validasi. Ada 4 button, lalu ada 4 dismissal alert juga, lalu ada 4 notification alert yang muncul. Sekian, terima kasih.